Halo pagi Mbak Datus. Halo pagi. Selamat datang di studionya Fasa. Kalau kemarin aku ngajak Mas Denny selaku HRD di Fasa Indonesia, HRBD dia bilangnya. Sekarang aku ngajak Mbak Datus, kita ngobrol tentang bagian apa Mbak Datus di Fasa Indonesia, terus sudah berapa lama, terus keseruan-keseruannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke? Oke. Ready? Ready. Yes. Boleh deh Mbak Datus kenalin dulu Mbak Datus itu apa namanya sebagai apa di Fasa? Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Hidayatus. Di Fasa ini saya sebagai koordinator admin ya di divisi Finance, Accounting dan Admin. Banyak ya, finance, accounting, admin. Ya. Itu 3 kata yang beda-beda atau jadi satu? Finance, accounting, admin. Sebenarnya kalau divisinya jadi satu, tapi kalau untuk jabatannya ada 3. Finance sendiri ada, accounting ada, admin ada. Kebetulan saya di bagian admin. Oh, tapi divisinya finance, accounting, Ya, admin. untuk divisinya itu. Oh gitu, Mbak Datus fokusnya di admin. Oke deh kalau gitu. Tugasnya admin kalau di Fasa Indonesia itu apa sih? Kan soalnya kan banyak nih, hampir semua perusahaan itu kan pasti punya adminnya masing-masing nih kan. Nah kalau di Fasa itu tugas admin itu mencakup apa aja kira-kira? Kalau secara garis besarnya nggak jauh beda sama di perusahaan-perusahaan lain. Oke. Sama kita backup data, penginputan data baik itu dari WU, tim promotor maupun dari tim operasional ya. Khususnya kalau di admin sendiri kita lebih ke tim support ke teman-teman promotor, teman-teman WU maupun ke bagian operasional. Supporting system lah ya. Supporting sistemnya kita. Nah tapi sebelum jauh, kalau tadi mungkin nanti teman-teman ada yang dengar bingung tentang apa, WU atau operation. Coba sih Mbak jelasin apa sih WU, operation itu apa? WU ini kan tim wirausaha ya, atau sales promotor, tim yang menjual produk kita ke masyarakat, itu tim WU. Kalau tim operasional sendiri yaitu yang support dari tim WU ini, karena kan kita penjualannya retail ya, retail ada namanya sistem kredit maupun cash. Jadi di backup sama tim operation seperti verifikasi, pengiriman, kayak gitu, maupun penagihannya itu dari tim operation. Nah tim admin sendiri kami ini yang support 2 divisi ini untuk prepare data, backup data, penginputan di sistem sampai ke stok produknya juga. Oh berarti vital ya, berarti dalam artian kalau tadi bilang sebagai pengelola datanya, ya kalau bahasa kerennya mungkin big datanya ya. Iya betul, big datanya di admin. Wih keren. Ada kira-kira ada berapa besar sih atau berapa banyak nominal atau jumlah data yang dikelola sama tim admin? Kalau kita bilang datanya banyak ya, dari konsumen pun kita bisa ribuan bahkan puluhan ribu, mulai dari start awal ada Fasa ya, sampai sekarang bisa puluhan ribu konsumen. Puluhan ribu ya? Iya. Dan itu benar-benar harus di-maintenance banget ya? Iya betul, jadi bisa dibilang kita ini masternya admin ini, masternya data ya di kita. Oke. Admin itu sekedar mastering aja atau ngelola data, atau data itu kan kalau kita asumsikan ya konsumen kan, orang-orang itu kan. Benar. Kalau kita jual retail pasti ada after sales yang kayak semisal keluhan atau ada yang minta ini minta dibenerin atau apa, maintenance segala macam. Itu yang ngelola juga admin. Admin juga. Karena kita juga harus prepare stok ya, berkaitan dengan stokis produknya juga. Produk, spare part. Wih, ngeri yo. Lumayan besar ya. Data, oke. Ya. Diruntut ya. Oke. Ada data. Oke. Mastering data. Terus habis itu maintenance konsumen. Terus stokis juga. Bagian pengelolaan stok juga. Berarti juga berhubungan sama tim yang ada di ini ya, di warehouse-nya ya. Iya, di warehouse betul. Oke, nanti kapan-kapan tim warehouse juga tak ajak ke sini deh. Ya. Terus habis itu apa lagi nih?
tadi mastering data, data, konsumen, maintenance konsumen, terus stok barang, apalagi? Kurang lebih itu sih, karena kalau untuk keuangan beda lagi ya, masuk ke divisi finance. Oh ya, finance, accounting, admin. Iya, betul. Iya. Divisinya itu? Iya, betul. Oke. Terus, nah kalau Mbak Datus bilang sebagai koordinator admin, berarti punya tim dong akhirnya? Ya, ada. Oke, sekarang kalau tak bayangin dengan puluhan ribu, sampai puluhan ribu ya, itu berapa orang yang ada di admin? Untuk admin yang backup dari seluruh konsumen ya. Oke. Jadi kita kalau di admin sendiri dibedakan jadi tiga kelompok admin ya. Ada admin yang khusus untuk penginputan penjualan. Ada admin untuk penginputan penagihannya, yaitu collectionnya itu. Oh, ada penagihan juga ya? Iya, ada penagihannya juga. Ada juga admin untuk bagian stokis atau gudang. Oh, I see. Oke. Tapi ini biar kalian juga yang nonton nggak bingung. Ada penagihan itu karena sistem penjualan kita, pembayaran kita itu ada dua. Jadi penjualan secara cash ataupun kredit. Nah kalau cash ya kayaknya udah selesai, nggak ada masalah kan masuk ke penjualan itu aja. Tapi kalau kredit itu harus di maintain setiap bulan ya kan. Betul. Itu berarti masuk pengelolaan admin juga. Iya, masuk ke admin collection. Oke, bahasanya collection ya. Iya, untuk penagihannya. Gitu. Jadi di fase ini bukan berarti kredit itu yang gimana-gimana enggak, tapi cuman memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk yang bagus, berkualitas, tapi dengan cara atau dengan harga yang lebih terjangkau gitu kan, benar ya Mbak? Sistem pembayarannya juga sistem lebih pembayarannya mudah gitu. Diatur dengan baik dan perlu digarisbawahi kalau di fasa nggak ada leasing kan ya? Nggak ada. Bener-bener konsumen sama perusahaan yang komunikasi langsung. Jadi dengan kami. Jangan takut kalau memang pada waktunya nanti ada tim yang demo terus nawarin produk, tiba-tiba nanti ada leasingnya ini enggak ada ya. Pasti ada tim surveyor, tapi itu bukan dari leasing ya, tapi langsung dengan kita sendiri. Langsung dari perusahaan ya. Perusahaan jadi sendiri. Clear, aman, nggak ada. Ya, termasuk dari pengirimannya juga langsung dari perusahaan. Kalau memang pernah aku ke area, jadi memang terstrukturnya bagus. Ketika ada demo, kalau setelah demo nanti ada ketika ada yang tertarik dengan barangnya, nanti didata dulu, bener ya? Betul. Didata dulu, kemudian kalau nggak salah nggak harus DP dulu kan ya? Enggak. DP itu ketika barang sudah kita kirim ya. Jadi pembayarannya itu bareng gitu. Kita mengirim barang diterima sama konsumen, dan konsumen juga membayar untuk DP-nya. DP itu termasuk angsuran pertama ya. Ada anunya nggak sih Mbak? Apa namanya rentan waktunya? Misalnya kalau contoh nih kalau motor ya, kan ada yang sampai 12 bulan, tenor ya, 12 bulan, terus ada yang 2 tahun, 64 segala macam. Kalau di sini macam-macam ya, tergantung dari produknya. Paling rendah kita tenor 7 kali atau 7 bulan, paling lama 10 kali atau 10 bulan. Berarti long term yang paling lama itu 10 bulan. Iya. 10 kali pembayaran. Iya, 10 kali pembayaran. Ini melanjutkan yang kemarin statement tentang direct selling akhirnya. Jadi nggak rugi juga kalian beli pakai cara direct selling atau produk-produk direct selling karena nggak ada DP, barangnya datang baru kalian ketika tertarik atau suka atau benar-benar ternyata barangnya ini sesuai. Ya udah dibayar. Jadi cicilan pertama. Iya, sudah jadi cicilan pertama. Oh gitu. Oke. Nah, balik lagi deh kita ke admin. Tadi belum kejawab, berapa jumlah adminnya? Jumlahnya ya, kebetulan di sini saya pegang ada 2 PT ya. Untuk jumlahnya sendiri total ada 11 orang tim saya. 11 orang? Ya. Dari 2 perusahaan? Dari 2 perusahaan. Perusahaan Fasa jadi 2 ya berarti? Iya. Ada beberapa perusahaan. Ada beberapa perusahaan. Anak perusahaan bahasanya ya. Betul. Perusahaan ada yang base-nya di Surabaya, ada yang di Jember,
betul. Ya kan ya? Ada beberapa kali di Jogja, di Jakarta, Banyuwangi ya. Banyak deh. Bekasi. Jadi Mbak Datus ini mengelola atau bertanggung jawab atas admin yang ada di 2 perusahaan. Iya, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Oke. Berapa, di 11 orang ya? Ada 11. 11 orang itu dibagi jadi 3 tugas. Betul. Tugas apa tadi? Ada admin penjualan, admin collection atau penagihan, sama admin gudang. Admin gudang. Iya. Kalau yang maintenance kayak misal ada apa namanya orang telepon minta, Mbak ini kok komporku nggak nyala dan segala macam, itu maksudnya ke admin? Kalau itu biasanya langsung di CS ya, dari customer service. Oh, beda lagi? Beda lagi. Oh, dari customer service atau bisa langsung ke admin, tapi biasanya kita melalui dari kolektor atau penagihan kita ya. Oke. Nanti admin yang kita prepare ya, kita backup datanya, kita cari stokisnya untuk spare part atau apa kayak. Tapi untuk penanganannya beda lagi. Berarti tindak lanjutnya adalah ketika konsumen ada problem, teleponnya bukan ke admin, yang di bawah Mbak Datus, tapi di customer service, customer care ya bahasanya. Iya, customer care. Itu beda divisi lagi. Beda. Oh gitu. Jadi setelah masuk ke customer care, baru nanti si customer care ini menyampaikan ke admin. Ke admin, tuh. Karena kan berhubungan dengan produk ini, adakah Mbak untuk stokisnya gitu, atau adakah spare partnya untuk spare part ya? Iya. Dan juga kebutuhan spare partnya sih. Oke. Ada 11 orang dibagi jadi 3 tugas masing-masing. Dari 3 ini, yang paling jelimet, yang paling susah yang mana, Mbak? Kalau menurut Mbak Datus sebagai koordinatornya nih? Kalau susah itu relatif ya, sama sih. Tingkat kesulitannya itu sama. Tapi mungkin apa ya? Bukan lebih banyak juga. Lebih tingkat kehati-hatiannya itu lebih ekstra ya. Itu di admin sales atau penjualan itu. Admin penjualan itu lebih soalnya itu data ya? Iya, karena data pertama itu memang dari admin penjualan. Pertama kali dapat data ya di admin penjualan. Penginputan data baik itu ke customer lengkap ya, berarti ya mulai dari nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, semuanya. Sampai masukin pembelian produknya apa, harga. Jadi kita harus perlu ekstra hati-hati di sini. Sampai dengan tanggal 1 tempo konsumen ini tanggal berapa. Ini yang perlu ekstra hati-hati di sini. Oke. Tapi bukan berarti di admin collection maupun di admin gudang bisa disepelekan. Enggak, sama-sama ada resikonya. Tantangannya masing-masing, resikonya sama-sama masing-masing. ada tantangan. Tadi 11 orang itu satu ruangan semua atau terpisah-pisah Mbak tempatnya? Terpisah-pisah, kan kita kebetulan di kantor perusahaan yang pertama ini ya, perusahaan 1, kita punya cabang di kantor Surabaya, kantor Kediri, sama kantor Malang. Oke. Jadi beberapa kantor cabang ini ada adminnya masing-masing. Oke. Tuh, di perusahaan yang kedua ada di kantor Jember, ada juga di kantor Banyuwangi. Oh, jadi nyebar ya? Nyebar. Sama seperti tim penjualan ya, kapan hari pernah diceritakan juga kan, karena kita nyebar hampir di seluruh Indonesia di area kan. Nah, admin juga sama, kita support itu. Tapi aku keponya itu kan, aku sering nih ke ruangan admin ya. Hampir setiap admin itu ada printnya masing-masing, terus kertasnya sampai numpuk-numpuk. Itu apa sih sebenarnya, Mbak? Itu sebenarnya kerja kita ya. Itu kayaknya benda-benda wajib itu ya? Wajib. Okay. Semua admin kalau bisa saya sediakan, kita support sama masing-masing printer ya. Karena memang di awal tadi udah saya jelaskan, kita ini master datanya. Yang pegang data semuanya itu di admin. Kebutuhan kita itu ya tumpukan penjualan itu kan nggak cuma 1-2 konsumen dalam sebulan, bisa ratusan dalam 1 bulan. Data-data ini kan perlu kita untuk print, untuk cek lagi, atau yang namanya untuk kwitansi pun kita juga harus ngeprint. Jadi masing-masing meja admin pasti punya printer masing-masing ya. Kertas juga banyak. Kertas sebanyak itu tuh apa namanya? Tujuannya untuk apa dia itu? Dokumen sih, hard file kita karena kan kita juga perlu ngasih ke kayak kolektor. Penagihan pasti harus ada. Terus laporan. Jadi laporan kita ya memang kita ada soft file, tapi kita juga masih save untuk hard filenya. Untuk secure aja ya. Betul, untuk backup aja. Oke. Berapa lama gabung di Fasa? 7 tahun. Udah senior berarti kamu Mbak ya. 7 tahun itu dari awal
kamu masuk itu sudah jadi admin atau pernah ke apa namanya divisi-divisi lain sebelumnya? Atau tiba-tiba 7 tahun awal masuk langsung jadi koordinator admin? Oh enggak. Kalau 7 tahun ini pure di admin, dari pertama masuk sampai sekarang pure di admin. Cuman kalau tiba-tiba langsung di koordinator admin itu enggak. Bertahap dulu ya, semuanya bertahap. Berarti kalau gitu orang dalam kamu, enggak punya orang dalam. Oke. Jadi masuk awal itu sudah admin ya? Iya. Admin apa kalau dibilang staff admin? Staff admin. Dulu awal di bagian apa adminnya? Karena tadi ada 3 tuh. Di bagian apa? Pernah tiga-tiganya dikerjain semua? Pernah ngalamin semua. Oh, pernah ngalamin semuanya. Ya karena memang kita juga bertahap ya. Jenjang karir. Jenjang karir ada, perusahaan juga ada tahap-tahapannya. Kita juga proses pengembangan juga. Di awal masih ya pernah ngerasain jadi admin sales, admin penjualan tersebut, admin collection, admin gudang juga pernah. Ya kita ambil ilmunya aja lah sampai akhirnya ada di sini sekarang. Sekarang kan membawahi 11 orang nih. Dengan apa namanya? Kultur mereka masing-masing beda-beda. Pernah nggak apa mungkin ya bertengkar atau nggak sesuai paham satu sama lain? Harusnya pernah dong. Pernah dong. Apalagi cewek-cewek semua kan kalau setahu kan. Iya, pernah ada cowok satu dulu nggak jadi. Oh iya. Oh nggak admin jadi. gudang. Oke. Pernah lah kayak gitu. Ya apa namanya, kita ini kan juga bisnisnya bisnis manusia juga loh. Iya benar. Apa namanya, pengembangan kita juga bukan hanya pengembangan sistem maupun pengembangan dari lingkungan kerja atau gimana. Kita juga harus bisa mengembangkan inovasi maupun motivasi dari teman-teman ini. Jadi teman-teman juga, saya tuh kayak merasa kayak membuka pikirannya teman-teman ini, jangan cuma fokus di satu kerjaan ini. Ya apa caranya kamu juga harus berkembang, karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kalian juga bisa ke atas, gitu loh, bisa ada di posisi atas juga. Iya. Dulu latar belakangnya apa sih Mbak? Administrasi negara kah atau administrasi bisnis atau apa? Sarjana ekonomi. Jadi sarjana ekonomi yang mendalami tentang sekarang masih jadi admin. Jadi admin. Gak apa-apa, aku juga melenceng lebih jauh lagi kok. Iya. Aku ilmu politik sekarang jadi tim kreatif. Oh, oke. Apapun itu berarti kan kita harus belajar ya. Tapi garis besarnya adalah kesesuaian apa namanya latar belakang pendidikan itu ya ada memang butuhnya. Tapi kalau punya minat, bakat dan segala macam, coba aja dulu. Tuh. Karena memang kalau katanya Mbak Ratus tadi pekerjaan ini tuh bisa dipelajari sambil jalan, learning by doing kan. Keterbiasaan, terus jam terbang nanti akhirnya ya nyambung sama yang dibutuhkan sama perusahaan. Betul. Gitu. Sarjana ekonomi tapi fokusnya ke admin. Tapi kan juga ada. Tapi ini enggak sih Mbak mikirin juga tentang finance enggak sih atau accounting? Enggak ya? Kalau awal-awal dulu kita finance-nya hanya sekedar terima setoran uang tunai ya. Kita dulu sempat backup kayak gitu untuk admin. Tapi untuk sekarang karena sudah ada tim sendiri ya, tim finance ya. Jadi udah lepas dari admin. Admin fokus di data saja. Oke. Dari 11 itu dari 11 tim ya, dari 11 orang timnya Mbak Ratu itu dirasa sudah cukup belum? Atau aduh kayaknya wis kewalahan ini? Untuk kondisi saat ini cukup sih. Cukup ya? Iya. Kecuali nanti kalau ya, kita mudah-mudahan lagi. Perusahaan ini bisa grow up dengan cepat. Pasti kita juga nambah dong. Nah itu harusnya gitu. Nah nanti biar nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman yang kepingin jadi admin bisa juga apply ke kita. Kalau nanti akhirnya dibutuhkan tim admin yang lebih banyak lagi. Betul. Oke. Ini deh perjalanan straightforwardnya dari awal dulu Mbak Datus sebagai staff admin itu ada berapa orang? 7 tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu masih 3. 3? Oh perusahaan itu cuma 3? Saya masih pegang di satu perusahaan ya. Itu 3 orang.
Loh, nggak pegang dong kan dulu awalnya. Oh iya, sorry. Waktu itu saya karena di perusahaan pertama ini ya, kayak misalnya di Fasa Sukses Mandiri. Ada 3 orang timnya. Di Surabaya ini 3 orang. Oh, 3 orang. Iya, di kantor Surabaya, kantor cabang Surabaya ada 3 orang. Terus? Kantor cabang Malang ada 1. Di kantor cabang Kediri dulunya awalnya di Madiun itu juga cuma ada 1. Dari total admin ada 5. Berarti sampai sekarang jadi nambah ada 11, nambah 6 orang ya. Dan itu kebutuhannya memang karena memang load kerjanya makin tinggi kan. Iya. Kalau dulu itu awal-awal saya gabung masih belum ada kayak HRD, finance, accounting masih belum ada. Jadi satu di admin di kantor cabang Surabaya admin ada 3 orang ya kita backup semua kerjaan ini gitu. Benar-benar dari awal ya. Iya, 4 orang sama ibu kita ya manajer finance manajernya. Tadi kan latar belakang nih, oke lah nggak masalah nggak sesuai. Kenapa kok admin, Mbak? Pada saat itu yang dibutuhkan posisinya admin ya. Kebetulan aja lagi butuh kerjaan, ada pelowongan posisinya admin, apply deh. Dan akhirnya alhamdulillah terima. Kalau pada waktu itu nih pertanyaanku, ada admin, ada marketing, ada HRD, ada accounting, pilih yang mana? Pilihan yang susah. Hah? Pilihan yang susah. Iya, pilihan yang susah. Pasti tetap di admin ya. Mungkin karena latar pendidikan juga Maksudnya ada accounting. Kita berandai-andai aja. Mungkin meskipun saya ngelamarnya di accounting, tetap karena yang dibutuhkannya admin, ya maksudnya ke admin, gitu kan? Oke, berarti emang jiwamu jiwa admin ya? Rezekinya di admin. Oke. Dari berjalan 7 tahun, pada dasarnya ada nggak sih Mbak sebenarnya admin pekerjaan sekarang yang Mbak Datus lakukan yang didalami sama Pak Datus itu sampai sekarang jadi koordinator ya, ada nggak sih ilmu ekonomi yang bisa dipakai di kegiatan di admin? Ketelitian mungkin ya. Oh iya. Lebih ke itu sih. Oke, karena hitung-hitungan itu ya. Hitung udah terbiasa sama angka. Kalau ekonomi kan hitung-hitungannya teliti, kalau ini ngelola datanya ya teliti. Ini kan Mbak Datus gampangnya adalah ibunya anak-anak admin. Iya, bisa dibilang begitu. Ya kan? Banyak yang ngeluh dong pastinya dong. Itu juga seru nggak sih ngurusin anak-anak yang ngeluh terus Mbak capek, Mbak ini sudah segala macam. Seru aja sih. Ya aku anggapnya kayak belajar jadi orang tua. Ya. Kan? Dan capek nggak sih gitu-gitu? Enggak lah. Kan juga harus nge-manage emosinya tim juga kan akhirnya kan. Kalau capeknya enggak sih. Karena aku kalau ya udah kerja. Enjoy ya. Kerja nanti di luar kerjaan ya mungkin udah lupa. Oke, iya sih. Kayaknya lupanya sambil main bulu tangkis ya. Iya benar, kapan-kapan ya mainnya. Oke deh, terakhir kita banyak ngobrol tadi. Harapannya buat Fasa Indonesia ke depan akan seperti apa? Harapannya semoga Fasa Indonesia semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang, semakin berjaya, pokoknya bisa memakmurkan semua karyawan yang ada di sini. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Datu sudah mau diganggu waktu beradmin rianya untuk main ke studionya Fasa. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi kita barusan. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dengan narasumber-narasumber lain yang mungkin pada saat ini masih internal ya, atau masih berhubungan sama perusahaan Fasa. Tapi kalau nanti ke depan ternyata banyak peminatnya, kita mungkin bisa undang orang-orang yang expert tentang home appliance mungkin, atau key opinion leader atau selebgram segala macam. Ya mudah-mudahan bisa banyak memberikan
pemikiran tentang home appliance seperti apa, direct sharing itu seperti apa, dan profesionalitas kerja di dalamnya itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Fasa pasti bisa. Thank you, Mbak Datus. Thank you.